Melanjutkan mas'alatun. Wa qala at-taghutu taratan yakunu taghutan asghara wa taratan yakunu taghutan akbara. Ini perkara penting yang mungkin belum pernah kita dengar. Ya kan? Bagi yang belum pernah dengar, ini sebagai ilmu yang mungkin baru untuk diketahui. Masalah, beliau berkata, taghut ada kalanya taghut asghar, taghut kecil, ada kalanya taghut besar. Nah, perhatikan. Nah itu. Maka ucapan taghut enggak harus apa? Enggak harus apa? Pengkafiran. Nah, itu. Tergantung apa? Siapa yang digelari taghut. Kalau kafir ya berarti dia kafir. Kalau dia enggak kafir walaupun dikatakan taghut ya enggak kafir. Karena taghut ada akbar atau taghut asghar. Nah itu. Maka itu benar perkataannya Syekh Yahya rahimahullah taala dalam kitabnya Kanzus Samin. Apakah ucapan taghut maknanya takfir? Enggak, kata beliau. Enggak. Dalam jilid pertama. Itu santri-santri Indonesia yang belajar di Damas dulu, saya rasa seluruhnya enggak ada yang tahu, kecuali Abu Mas'ud. Nah, setelah kita bongkar baru iya ya. Nah, gitu. Ketika kita bilang taghut langsung saja kita dijebloskan ke jamaah takfir. Nah itu. Maka kalau itu ilmu itu enggak harus yang paling lama belajar dapat, enggak harus. Ilmu itu dalam mauhibah. Kata Ibnu Hazm. Allah yang memberikannya. Dalam kitabnya Ibnu Hazm apa namanya? Mudawatun Nufus. Obat jiwa. Kadang orang itu cerdas, tapi karena busuk nggak dapat ilmu. Cerdas tapi busuk. Zaki tapi walakin guru zaki. Apa ya, Pak? Dan Abu Mas'ud itu bukan termasuk orang yang cerdas. Ya, 50 ke bawah. Presentasinya. Kemudian kita diberi kebersihan dalam hati kita. Tidak mengklaim perkara yang kita nggak punya karena nggak baik hal seperti itu. Al-mutasabbi' bima lam yu'ta kala bisi apa? Saubai zur. Orang yang merasa puas dengan apa yang dia nggak diberi seperti orang yang memakai 2 pakaian palsu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya perhatikan. Jadi taghut itu kadang-kalanya taghut asghar. Dan ada kalanya dia taghut akbar. Lihat nomor 2 catatan kaki Syarhu Kasfis Syubuhat. Syarhu Kasfis Syubuhat. Penjelasan tentang Kasfus Syubuhat. Kasfus Syubuhat adalah karya siapa? Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syarah oleh Syekh bin Bas dan banyak lagi syarah-syarah yang lain. Rekaman kaset nomor 2 bagian ba cetakan terbitan Tasjilat Bardain. Beliau melanjutkan man hakama bi ghairi ma anzalallah fa huwa taghutun. Tengok. Barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan maka dia taghut. Maka ini sebagai pelajaran bagi para orang-orang yang memuat tulisan dalam media massa. Ketika mendengarkan ucapan taghut langsung dikatakan takfiri. Atau baca enggak di koran-koran itu Mas Jawa Pos biasanya? Kritikan dari apa? Dari sebagian pihak tertentu dengan ucapan taghut. Ada itu. Di Jawa Pos. Antum pernah baca? Enggak pernah? Berarti antum enggak begitu telaten dengan koran. Gimana? Padahal kita sering mendapatkan kalimat-kalimat taghut yang disebut dalam media massa ketika mengomentari masalah para teroris. Nah kalau itu, ini sebagai ucapan kita, semoga mereka mendengarkan. Wahai mereka-mereka yang menulis dalam media massa, bukan semua ucapan taghut adalah maknanya takfir, pengkafiran. Semoga saja rekaman ini bisa masuk ke sebagian mereka. Bal yubalik
syahid al ghaib, supaya yang hadir ini menyampaikan kepada yang ghaib. Di Quran-Quran itu banyak tertulis seperti itu. Ini biasanya suka gantung dalam Quran, masa nggak jumpa. Saya ini cuma sekali saja ketika lagi kebetulan gitu aja. Tapi sering jumpa kalimat itu. Gak pernah Abdurrahman, gak pernah jumpa kalimat seperti itu di Quran. Pernah? Nah itu. Iya, tauhid gitu. Pernah jumpa Abdurrahman? Iya. Ya begitu. Bahkan sebagian kaum muslimin yang mereka mungkin punya kesemburan dalam masalah Islam, ketika dengar ucapan tauhid, telinganya itu kayak kena kait. Kamu tahu kena kait? Besi yang dipanaskan, sos gitu. Padahal ini adalah perkara yang harus kita pelajari. Kebutuhan lebih butuh daripada cuma makan kita dan minum kita. Lebih butuh daripada Fortuner untuk kita mengenal tauhid ini. Kenapa? Karena dalam Quran dikatakan wa may yu'min billah wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah qad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya kan? Mana ada barang siapa yang punya harta sekian dan iman dengan Allah, kemudian dapat dia bukan teguh dengan tali yang kuat, lalu enggak ada dalam Al-Qur'an seperti itu. Ya kan? Barang siapa yang haji sekian kali, ya kan? Dan beriman dengan Allah, qadistamsaka bil urwatil wuthqa, enggak ada. Tapi wa may yakfur bitaghut. Jadi kita harus kenal tauhid. Bagaimana kita mau mengkufuri tauhid kalau kita enggak kenal? Nah. Maka semua lapisan masyarakat, ya kan? Dari tukang pacul, tukang ngedos, sampai para nelayan dan sampai para pejabat harus kenal tauhid. Nah, di mana mereka, apalagi mereka adalah mayoritas kaum muslimin, dilahirkan oleh ibu-ibu muslimah, bapak-bapak muslim. Lah kok enggak kenal tauhid itu piye? Ayo coba bayangkan, kayak ngesakne, ya kan? Oh, nek koran dibeden-beden, wong dibeden-bedeni karo ucapan tauhid. Maka ini orang-orang yang nulis di koran itu ibaratnya apa? Belajar kedamat 10 tahun enggak kenal tauhid, padha wae. Baik. Maka harus kita kenal. Ya kan? Hukum cerai, menceraikan istri teliti dengan sejeli-jelinya. Lah kenapa? Perkara takut kita nggak mau meneliti. Apa bedanya? Nah, coba bayangkan. Hukum wudu diteliti sejeli-jelinya, ya kan? Fawaid dari hadis ini sekian, nomor 1, 2 sampai 10 poin diteliti. Bahkan mungkin dikembangkan dari sampai 20 poin. Tapi kenapa perkara tauhid kok lalai? Itulah ya ikhwan. Hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Jadi man hakama bi ghairi ma anzalallah fa huwa taghut. Sapa wae sing berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia taghut. Maka wong iku adalah taghut. Maka wong kuwi adalah taghut. Fa in kana ma'ikrarihi wa i'tirafihi bi annahu asin fa wa taghutun tughyanan asghara. Orang yang menghukum dengan selain apa yang Allah turunkan maka dia adalah taghut. Maka apabila yang menghukum dengan selain apa yang Allah turunkan ini mengakui, mengikrarkan dan mengakui bahwasanya dia menghukum dengan selain hukum Allah itu adalah dia berbuat maksiat, maka dia taghut kecil. Togut anaan. Nah, itu. Ya kan? Togut kacangan. Nah. Paham lagi, Pak? Tapi dengan apa? Dengan ikrar dia dan pengakuan dia, apa yang dia lakukan dengan hukum dari selain Allah itu adalah dia berbuat maksiat. Maka togut kecil. Wa in kana yastahillu dzalika wa yastajizuhu sara taghutan akbar wa kafiron dolan. Karena siapa yang menghukum di luar hukum Allah tadi,
dia tagut, dan apabila dia menghalalkan hukum tersebut dan membolehkannya, maka dia menjadi tagut yang besar dan kafir sesat. Ini ucapannya bin Baz rahimahullah taala. Aku maksud cuma menukilkan saja. Jangan dikata nanti, ya kan? Dengan perkataan yang melampaui batas, maka jadi tagut juga nanti dia. Gara-gara melampaui batas, menghukumi saya di luar apa yang saya yakini, ini saya ucapkan. Paham? Nah. Lihat nomor 3 catatan kaki, waqala fi maudin akhara, dan berkata Syekh Banus dalam tempat yang lain, ya'lamu anau asin wa anau faqad fa'ala munkaran aziman. Dia itu mengetahui dirinya berbuat maksiat, dan sesungguhnya tahu dirinya itu telah melakukan kemungkaran yang sangat besar. Maka dia tagut asgor. Aku iki wis ngerti ning kelakuanku iki kemungkaran yang sangat besar tapi tak lakoni. Gua kebutuhan gini. Berarti dia tagut, tapi tagut kecil. Tapi dalam pengakuannya halal, enggak masalah. Wis oleh wae, padha wae mbek kowe Allah bakal luwih apik, luwih cocok, ya jadi tagut akbar, sapa wae. Ya kafir ya sesat, bareng di kono diboyong kabeh gelare. Ya kan? Diboyong kabeh gelare. Nah, tagut akbar ya kafir ya sesat, diboyong kabeh sak bongkok. Baik. Dinukil dari Syarah Tahawiyah, kaset nomor 17 bagian ba. Wa qala bi maudin akhar, dan juga bilang tempat yang lain, wa ya'lamu annahu dzalimun wa annahu mukhti'un wa annahu muqassirun. Dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia tagut, tapi dia mengetahui dirinya itu zalim, dia ini salah. Dan dia muqassir. Apa muqassir? Teledor. Gleyeh dari wong sugihan. Gleyeh wae yang ngono ku gleyeh. Kita gleyeh. Wong sugihan ngarane gleyeh teledor iki. Nah, mbok wong Lamongan ngarane piye? Teledor. Teledor bahasa Jawa bahasa Indonesia. Yes, bahasane wong akeh. Tapi warubama qala sawfa ahkumu bima anzalallah, dan kadang-kalanya orang yang menghukum di luar apa yang Allah turunkan tadi, dia bilang nanti akan kuhukum dengan apa yang Allah turunkan. Fa hadza yakunu mas'iyatan minal kabair, ini termasuk maksiat dari dosa-dosa besar. Wa yakunu wasilatan ilal kufur, dan menjadi perantara kepada kekufuran. Wasilatan litikhadhiha hakimatan waliktina biha wa ja'ala jaizatan. Ini adalah perantara-perantara untuk menjadikan hukum tadi sebagai hukum dan akan puas dengan hukum tersebut dan dijadikannya perkara yang boleh. Au tahsinaha, atau akan membaguskannya, hukum yang berhukum Allah, akan meniwarafa'aha, dan meninggikannya atas hukum Allah SWT. Wa wasilatan lil kufur billahi azza wa jalla, termasuk perantara kepada kekufuran dengan Allah. Itu semuanya walaupun dia mengaku itu adalah perbuatan yang dosa, tapi perantara kepada kekufuran dengan Allah azza wa jalla. Enggak anggap enteng, Bos. Bos, yang penting aku mengakui salah, Bos. Wis ngono. Tapi perantara kepada kekufuran. Ya toh? Nah. Lakin madama ya'rifu annahu mukhti'un wa annahu dhalimun la yakunu kafiran, yakunu asiyan wa fi nau'u kufrin. Kan tapi selama dia mengetahui bahwasanya dia salah, bahwasanya dia zalim, maka bukan menjadi orang yang kafir, menjadi berbuat maksiat dan di dalam dirinya ada bentuk kekufuran. Lakin la yakunu kufran akbar, kan tapi tidak jadi kufur, enggak kufur akbar. Li'anna ya'taqidu anna mukhti'un dzalimun asin, karena dia meyakini dia salah, zalim dan berbuat maksiat. Wa anna hukmallahi wal wajib al-ittiba, dan dia meyakini bahwasanya hukum Allah itu adalah wajib untuk diikuti. Dinukil dari Min As'ilatil Jami' Al-Kabir, kaset yang ke-50 bagian alif. Bagian A. Qultu qauluhu dzalimun yakhruju man yusarrihu bi anna adilun.
yukhriju man atau yakhruju bisa juga. Yukhriju atau yakhruju? Faris. Yakhruju. Perkataan saya bin Bas dolimun ini kata Firi keluar orang yang nggak masuk dalam ucapan yang dolim ini, yang dia mempertegas bahwasanya ini adalah adil, hukum selain Allah itu adil. Mahfum? Kalau dia itu bilang adil, hukum selain Allah itu, dan wa anna ahkamau taghuti adalah adlun wa adalatun, dan hukum-hukum taghuti adalah adil dan keadilan, ini nggak masuk dalam ucapan dia itu dolim, tapi beda lagi hukumnya, bahkan masuk taghut akbar. Wa qala bi maudin akhar ya'lamu annahu asin wa annahu qad khalafal haqqa. Hakim tadi yang menghukum dengan hukum Allah tadi mengetahui dirinya adalah berbuat maksiat dan sungguh dia tahu bahwasanya dia menyelisih kebenaran. Dinukil dari Asatul Jami' Al-Kabir ke 25 bagian alif. Wa qala bi maudin akhar ya'taqidu annahu mukhti'un khati'un bidzalika wa annahu asin li rabbih. Dia meyakini bahwasanya dia adalah salah, orang yang salah dalam hal ini, maka sungguh dia adalah orang yang berbuat maksiat kepada Rabb-nya. Dinukil dengan sumber yang sama dalam kaset 19 bagian alif. Wa qala bi madin akhar wa huwa ya'lamu annahu asir bidzalika wa annahu mujrimun bidzalika. Seorang hakim yang menghukum di luar hukum Allah adalah dia tidak taghut akbar kalau dia mengetahui dirinya berbuat maksiat. Dia mujrim. Mujrim itu apa? Dosa dalam kelakuannya tadi. Ini perincian-perincian yang sangat gamblang dari